Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, mahasiswa Institut Paradigma Indonesia, jurusan Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang berjudul Produk Syariah di Pasar Modal Sekuritas Syariah sebagai tugas dari mata kuliah Pasar Uang Modal Syariah yang dibimbing langsung oleh Bapak Baso Akib Ekskon. Adapun yang pertama, aspek syariah sekuritas aset. Secara sederhana, sekuritas adalah suatu proses melikuidkan aset-aset yang tidak likuid menjadi aset likuid dengan cara menjual sekumpulan aset dari pemilik awal atau originator kepada pihak lain atau investor melalui penerbitan surat berharga. Dari proses sekuritas aset ini, originator menerima dana segar atas penjualan aset tersebut dan investor akan menerima imbal hasil dari surat berharga dengan dasar arus kas yang akan diperoleh dari aset yang disekuritisasi. Adapun di sini berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/2005, sekuritisasi aset adalah penerbitan surat berharga oleh penerbit efek bangun aset yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan dari kreditur asal yang ikut dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun aset kepada pemodal. Menurut Presiden Nomor 19 Tahun 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008, sekuritisasi adalah transformasi aset yang tidak likuid menjadi likuid dengan cara pembelian aset keuangan dari kreditur asal dan penerbit efek beragun aset. Nah, dari pengertian dan definisi tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan sekuritisasi di sini adalah pertama, suatu proses melikuidkan aset-aset yang tidak likuid menjadi likuid. Yang kedua, proses tersebut dilakukan dengan cara melepaskan pemilikan atas aset-aset yang tidak likuid tersebut. Yang ketiga, pelepasan aset tersebut dilakukan melalui jual beli atau suatu bentuk pengalihan hak milik dari aset tersebut. Yang keempat, proses tersebut melibatkan suatu institusi yang independen yang berfungsi untuk menerbitkan surat berharga. Institusi tersebut terlepas dari perusahaan yang bermaksud untuk melikuidkan asetnya. Yang terakhir, aset-aset yang tidak likuid tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar dalam rangka penerbitan surat berharga. Selanjutnya, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam sekuritisasi aset ialah yang pertama itu kreditor atau kreditur awal atau originator, special purpose vehicle atau SPV, investor, debitur, lembaga sarana peningkatan kredit, perusahaan pemeringkat efek, penyedia jasa, profesi penunjang pasar modal, manajer investasi, bank kustodian, dan pihak-pihak lainnya. Selanjutnya kita masuk pada kemungkinan penerapan sekuritisasi syariah di Indonesia. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu jenis akad yang dapat digunakan. Nah, adapun akad-akad yang digunakan di sini ialah akad-akad yang ada di berbagai negara beserta dengan nama Islamic Asset Backed Securities atau disingkat dengan IABS. Yang pertama itu Malaysia. Nah, Malaysia di sini memiliki dua nama IABS. Yang pertama dengan nama Cagamas dan yang kedua Vietnam, dan mereka menggunakan akad musyarakah dan ijarah. Yang kedua di sini Arab Saudi dengan nama IABS Caravan I dan menggunakan akad ijarah. Nah, yang ketiga di sini Unit Emirat Arab atau disingkat UAE dengan memiliki nama IABS Tamwil, yang kedua Soro Real Estate, dan yang ketiga Al Istismar dan menggunakan akad ijarah, mudarabah, dan istisna. Selanjutnya yang kedua itu jenis aset yang dapat disekuritisasi. Sekuritisasi sebagai salah satu teknik keuangan yang menggunakan konsep pemanfaatan risiko kredit, karena sekuritisasi merupakan suatu proses transformasi aset keuangan kreditur atau originator yang tidak liquid menjadi liquid, yaitu menjadi surat berharga yang dapat diperdagangkan sesuai dengan kebutuhan investor. Sekuritisasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sekuritisasi arus kas tetap, yaitu efek beragun aset yang memberikan pemegangnya penghasilan tertentu seperti kepada pemegang efek bersifat hutang. Yang kedua sekuritisasi arus kas tidak tetap, yaitu efek beragung aset yang memberikan pemegangnya penghasilan tidak tertentu seperti kepada pemegang efek bersifat ekuitas.
Mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.